semua, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengaruh iptek dalam Islam. Simak baik-baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raihan Adelia dari Rokal A1. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu adalah pengertian iptek. Iptek merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Kemajuan iptek adalah proses meningkatnya teknologi ilmu pengetahuan dari skala kecil menjadi kualitas yang lebih baik. Kemajuan iptek memberi pengaruh bagi kehidupan di bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut dapat berupa hal positif ataupun negatif. Contohnya, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, memperluas hubungan kerja sama antar daerah, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Adapun contoh-contoh dari iptek, contohnya itu adalah satelit. Apakah kalian sudah mempunyai satelit di rumah? Tentunya sudah dong. Contohnya itu seperti telepon seluler, televisi, komputer, dan internet. Dampak positif perkembangan iptek di bidang informasi dan komunikasi, yaitu menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Kedua, menciptakan profesi baru dan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Dampak negatif perkembangan iptek bagi kehidupan manusia adalah 1. Manusia akan kurang bersosialisasi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Manusia cenderung akan lebih memiliki sikap ketergantungan terhadap teknologi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih pandangan Islam terhadap iptek ini. Tidak bisa diragukan lagi bahwa seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan besar terhadap dunia, termasuk terhadap sebuah peradaban. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia. Banyak dari kita yang belum menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi jauh sebelum teknologi itu diciptakan. Bisa dilihat dari firman-Nya yang berikut ini. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ini merupakan wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan isi dari wahyu pertama itu adalah perintah untuk membaca. Namun, maksud membaca di sini bukan membaca tulisan, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membaca tulisan, sedangkan ia seorang yang ummi atau tidak bisa membaca tulisan. Kemudian, apa maksud dari membaca yang ada pada ayat pertama surat Al-Alaq tersebut? Kemudian, apa maksud dari membaca yang ada pada ayat pertama surah Al-Alaq? Maksud dari pembaca di sini adalah membaca realitas alam dan realitas manusia. Maka, perintah membaca di sini adalah perintah mengamati atau meneliti realitas yang ada di alam semesta seperti budaya, ritual, adat istiadat, ekonomi, dan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta realitas yang lainnya. Sehingga kita sudah mengamati dan meneliti, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan pada akhirnya kita akan memahami realitas-realitas tersebut. Maka secara tidak langsung Allah juga memerintahkan kita untuk mengamati dan meneliti dengan menggunakan akal kita agar mampu memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pertama, karena dengan mempelajarinya, kita akan semakin menyadari kebesaran Allah itu ada. Yang kedua, karena tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin atau yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Lalu, apa korelasi antara iptek dan Islam? Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 80. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Berdasarkan tafsirnya, Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Dan itulah teknologi. Teknologi memang memiliki dua sisi. Ia bisa bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, serta meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah, memudahkan cara untuk beramal kepada sesama, sebagai penyedia konten ceramah video keagamaan, dan yang paling penting kita generasi muslim sebagai agent of change untuk menyebarkan dakwah dan syiar-syiar Islam melalui sosial media dan website. Teknologi juga bisa menjadi musuh apabila digunakan dengan tujuan tidak baik, seperti menyebarkan hoax dan menonton tontonan yang tidak baik. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan tentang iptek dalam pandangan Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.